Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi dan saya akan menceritakan part terakhir dari Bisikan Iblis ya. Mohon maaf kemarin-kemarin tidak bisa upload ya. Biasalah masalah wifi, juga ada masalah dengan kerjaan gitu ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Teriakannya membuat semua hadirin yang melayat diam. Tidak ada suara, hanya tatapan benci. Anehnya, Pak Wanto bersikap tenang. Ia membiarkan Sadia pergi, berlari menuju kamarnya. 14 hari, bukan waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama. Hal yang tentu menjadi perhatian warga kampung. Banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan Sadia. Benarkah Pak Wanto adalah pengikut iblis? Sore buta, Sadia pergi ke rumah Mbah Safi. Dan ketika Mbah Safi melihat Sadia, wajahnya penuh dengan teror. "Ayo nduk, melbu cepet." Ia menyuruh Sadia duduk. Sementara Mbah Safi masuk ke dalam kamarnya. Ia keluar dengan membawa kain putih. Dirobekkan kain itu, ia berikan ke tangan Sadia. Terjadi keheningan dalam beberapa waktu. Sampai Sadia bertanya, "Opo iki mbah?" "Rungokno nduk, rungokno. Aku bakal ngasih tahu opo sing terjadi ambek bapakmu kuwi." Sadia melihat bibir Mbah Safi gemetar. "Kafan. Iki ngono kain kafan." Jantung Sadia seperti mau copot. Pantas ia mencium bebauan busuk dari kain itu. "Kain kafan sinten niki mbah?" "Kain kafane Mbok Sartem." "Mbah bongkar kuburane Mbok Sartem?" "Sik talando, rungokno dhisik. Sing garai Mbok Sartem mati ku yo bapakmu." Hari itu juga Sadia seperti disambar petir. "Polowijo," kata Mbah Safi. "Makhluk iki sing nggawa balak nang keluargamu. Saiki simpenan kain kafan iki nduk. Terus rungokke pesenku. Ojo turuni sore jam 12 yo." "Apa iku Polowijo mbah?" Mbah Safi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Ia menenggak kopi hitamnya lalu mulai bercerita. "Ceritane dawa nduk, tapi awakmu kudu eruh. Polowijo iku wedhus jelma menungso. Biyen ana wong sing lahirno anak gak normal. Awak menungso tapi ndasi wedhus. Ceritane jabang bayi iku dikubur nang kene desa iki. Tapi ra ono sing eruh nggone pastine. Nek jare Mbok Sartem, bapakmu sing nemu kuburane. Jenenge Demit. Paling pinter mbujuki menungso. Bapakmu keblobok ambek demit siji iki. Wis, saiki mulya. Pesenku siji, ojo sampai ilang kain kafan iki." Seperti yang dikatakan Mbah Safi, Sadia tidak pernah lagi tidur di bawah jam 12. Ia sengaja mengikat kain itu di pergelangan tangannya, seolah-olah itu gelang penjaganya. Dan di malam yang entah keberapa, Sadia ingat ada satu kamar di dalam rumahnya yang tidak pernah ia masuki. Malam ini Pak Wanto pergi. Di luar tengah hujan lebat, hanya ada Sadia dan Yuni serta dua pembantunya. Dengan perasaan bimbang,
saat dia pergi menuju ke kamar Pak Wanto. Kamar yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Baru saja ia menutup pintu kamarnya saat dia dikejutkan oleh Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Sebelum saat dia bertanya, kenapa Yuni masih terjaga di jam malam seperti ini? Tiba-tiba Yuni tertawa cekikikan, berlari meninggalkan Sakdia dengan wajah kebingungan. Tanpa menghiraukan Yuni, Sakdia tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto. Tercium aroma wewangian yang biasa Pak Wanto gunakan. Sangat familiar, namun memuakkan bagi Sakdia yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak. Ketika Sakdia tepat di depan pintu itu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasa terkunci rapat malam ini, anehnya, bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka Sakdia melesat masuk, dan hal pertama yang Sakdia lihat adalah temboknya ditutup dengan kain hijau zamrud. Suasana di kamarnya membuat Sakdia merinding. Ada rahasia di dalam sini. Tanpa membuang waktu, Sakdia mengamati setiap detail kamar ini. Banyak topeng anggon dari barong sampai wuruan. Ya, semacam topeng mitos Jawa. Banyak keris yang terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun, saat dia terfokus menatap satu titik, ada keranjang bayi yang diselimuti oleh sewek. Sewek itu semacam kain yang digunakan oleh ibu-ibu hamil gitu ya. Di atasnya ada payung khusus mayit. Dan ketika saat dia mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat. Berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya. Saat itulah saat dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya. Tiba-tiba tercium aroma yang sudah lama saat dia lupakan. Bau dari seekor kambing. Saat dia berbalik mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya, dan dia terkejut ketika melihat sosok jangkung dengan bulu hitam lebat. Tangannya bengkor tak berjari, matanya merah menyala dengan hidung melesak keluar. Di kepalanya ada 2 tanduk kecil. Ia berdiri seperti tengah mengamati Sakdia. Dan yang membuat Sakdia takut adalah cara bergerak dari sosok ini, seperti penari jaipong dengan kepala miring ke kiri dan ke kanan ketika ia bersiap mencengkram Sakdia. Pintu terbuka dan Pak Wanto berteriak dengan keras, "Ojo anakku sing barep." Suaranya bergetar marah, dan akhirnya Sakdia jatuh pingsan. Sakdia terbangun di dalam kamarnya, masih setengah sadar. Ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih dan seperti putus asa. Sampai saat dia sadar bahwa di hadapannya berdiri pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu adalah Mbok Sartem. Mbok Sartem lah yang sedari tadi berteriak minta tolong. Namun saat dia ketakutan setengah mati, melihat langsung 2 makhluk yang wujudnya tidak pernah saat dia bayangkan, membuat saat dia sampai berpikir lebih baik ia pingsan lagi
Dan harapannya terwujud karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya, Pak Wanto, yang tengah menatap Sadia dengan wajah penuh amarah sembari mengangkat sesuatu yang Sadia kenal. "Sopo sing ngekei barang iki nggo awakmu?" Sadia menatap takut bapaknya. Ini pertama kalinya ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan Sadia, bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Mbok Sartem. Namun, semenjak hari itu, setiap malam Sadia selalu merasa diawasi. Makhluk yang ia lihat di kamar Pak Wanto, apakah itu yang dimaksud oleh Mbak Safi? Ia berkeinginan untuk menemui Mbak Safi kembali. Sampai saat dia baru sadar, di depan pintu kamarnya Yuni melihatnya. Yuni mendekati Sadia yang berbaring di atas ranjangnya, lalu kemudian mengatakan, "Mbak, ayo main jublek-jublek suweng." Sadia hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Permainan ini mana bisa dimainkan hanya oleh dua orang. Ora iso to Yun. Ya apa carane? Lapo gak iso? Sopo maneh sing main? Nek wong loro ya ora iso. Iku Yuni menunjuk Sadia. Ono Atun karo Rina kok pinggir sampean. Maka malam itu ia menemani Yuni berpura-pura ikut bermain yang entah bagaimana caranya ia merasa Yuni seperti benar-benar merasakan ada Atun dan Rina, dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semenjak saat itu, Sadia merasa semakin aneh. Jam 1 dini hari, meski kain kafan yang diberi oleh Mbah Safi sudah dibakar oleh Pak Wanto, namun Sadia masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya. Di suatu malam, tanpa sengaja, Sadia melihat ke halaman belakang rumahnya, tepat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya Pak Wanto tampak berdiri sendirian, menyendiri, menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran, Sadia mendekat ke jendelanya. Dilihatnya lebih jeli. Apakah matanya tidak salah melihat hal itu? Sadia mengikuti naluri perasaannya. Ia berjalan turun dan berharap bisa mendekat untuk mencari tahu apa yang bapaknya lakukan. Sampailah ia di dapur rumah, tempat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana ia mendengarnya. Pak Wanto tampak sedang berbincang. Yang jadi masalahnya, tidak ada siapapun di sana kecuali Pak Wanto dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Sampai saat dia dikejutkan dengan suara yang familiar. "Atun mulai ya mbak?" Saat dia kaget, dia melihat Yuni sudah berlari di belakangnya. "Atun?" kata Sadia. "Nggih mbak, niku ono ibu ambek Rina sisan ndek kono." Sadia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya sampai ia mengingatnya. "Yun," kata Sadia. "Nggih mbak, kon tau ndelok gak menungso sing raine koyok wedhus, dukur wulune ireng, neng sirahe ono sungune?" Yuni mengangguk. "Adik," ucap Yuni seraya menunjuk Sadia. Sadia terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan Yuni. Adik.
Sampai saat dia baru sadar Yuni tidak menunjuk dirinya, namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang saat dia bicarakan rupanya sedari tadi berdiri di belakang saat dia. Terakhir kali yang saat dia ingat, dia merasakan sentakan yang kuat. Dirinya dicengkram lehernya dan dihantamkan ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Wanto yang berteriak marah dan mengatakan, "Ojo anak barapku, ojo." Lalu semuanya menjadi gelap. Andi saat itu usianya belum genap 13 tahun saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya. Kesehariannya hanya mendengar desas-desus yang semuanya sama, membicarakan sebuah keluarga. Keluarga yang konon bersekutu dengan iblis. Hal itu terjadi saat berita kematian Yuni. Warga mulai resah. Bahkan sebegitu resahnya, setiap malam di balai desa bapak-bapak atau kepala keluarga berkumpul guna mencari jalan keluar, di mana sempat tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebar teror. Warga memanggilnya dengan sebutan Polowijo. Semua tahu apa itu Polowijo, dan peristiwa ini bukan pertama kali terjadi di kampung ini. Polowijo atau yang berarti rupa kambing biasanya hidup di sebuah keluarga, namun kehadirannya biasanya mendatangkan kekayaan, kemasyhuran, tapi ada imbalan di balik itu semua. Nyawa anak-anak keluarga yang memelihara Polowijo lah yang menjadi imbalannya. Biasanya dimulai dengan anak termudanya hingga sampai anak tertua dari keluarga tersebut. Yang jadi masalah adalah setelah anak-anaknya habis, Polowijo tidak berhenti untuk mencari tumbal. Yang ia incar selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Hal inilah yang membuat warga mulai membicarakan ini dengan serius. Sebelumnya, tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pak Wanto memelihara Polowijo. Namun, serentetan kejadian yang terjadi di mana anak-anak Pak Wanto yang meninggal secara tidak wajar membuat warga mulai yakin Andi yang sebegitu tertarik dengan ini mencari tahu kematian Yuni, di mana sebelumnya ia sempat koma selama 7 hari. Kejadiannya sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga, dan ada pula yang mengatakan Yuni terjatuh dari kamar mandi hingga saraf di kepalanya rusak. Namun satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya. Bahkan ketika ia meninggal, mayat Yuni tertidur di liang lahat dengan mata masih terbuka. Satu perubahan yang Andi rasakan adalah perubahan pada diri Sa'dia. Sa'dia yang terkenal ramah dan supel kepada tangganya lebih banyak murung, dan bahkan batang hidungnya tidak lagi terlihat berjalan ke kampung-kampung. Kabar terakhir mengatakan Sa'dia tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi Sa'dia. Setidaknya itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengar sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seseorang. Dia meninggal, ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di dalam kamar di rumah besar miliknya. Sontak berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung,
namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan keluarga Pak Wanto. Mengerikannya kisah ini adalah Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih. Bahkan ada yang pernah melihat Pak Wanto tampak tersenyum ketika melihat jasad anak yang seharusnya menjadi satu-satunya ia jaga, namun harus berakhir dengan kematian yang tragis. 4 kematian yang semuanya menyimpan teka-teki warga kampung, sehingga warga kampung berkeyakinan untuk mengusir Pak Wanto dari desa. Hanya saja warga masih diselimuti rasa takut karena kabarnya Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut dengan sikap warga. Hal kejadian aneh mulai bermunculan. Salah satunya adalah konon setiap jam menunjukkan jam 12 malam, terkadang warga melihat seorang wanita melintas di jalanan kampung. Sosoknya menyerupai sosok yang familiar. Dia itulah sosok yang sering dilihat oleh warga. Yang menakutkan dari sosok yang menyerupai dia adalah cara berjalannya, yang seperti cara berjalan orang yang kewalahan menahan kepalanya, seolah-olah kepalanya akan jatuh sewaktu-waktu. Dan setiap didekati warga, sosok ini akan menghilang dan meninggalkan suara menangis. Setiap hari muncul cerita-cerita baru yang mengaku bahwa ia melihat dia berjalan di depan rumahnya. Terkadang saat dia berhenti di depan rumah, seperti memperingatkan. Puncaknya adalah ketika di sebuah rumah di mana baru saja lahir bayi kecil, dia setiap malam datang ke sana. Sosok dia akan mengetuk pintu rumahnya, dan bila dilihat dari jendela, wajah dia akan terlihat di depan rumah berdiri sendirian di tengah kegelapan malam. Namun ketika pintu itu dibuka, sosok itu lenyap entah kemana. Hal ini membuat warga bersangkutan ketakutan. Basafila yang pertama memperingatkan agar senantiasa menjaga bayi kecil itu, karena kemunculan dia bisa menjadi sebuah pertanda. Pertanda yang kemungkinan sangat buruk. Di malam yang entah keberapa, ibu dari bayi kecil itu tidak bisa tidur akibat bayi kecilnya terus-terusan menangis. Si bapak sedang keluar dan tidak ada di rumah. Bayi itu menangis seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya, sampai terdengar ketukan. Ketukan itu membuat si ibu kebingungan. Tidaklah mungkin ada tamu malam-malam. Awalnya ia mengabaikan ketukan itu, namun semakin lama ketukan itu semakin keras. Diliputi rasa takut, si ibu melangkah ke pintu meninggalkan jabang bayi di dalam kamarnya. Ketika ia memeriksa siapa yang bertamu malam-malam begini, wajahnya diliputi syok luar biasa. Karena yang bertamu adalah dia, atau siapapun yang menyerupai dia. Dia menatapnya dengan tatapan mata mendelik, kemudian menunjuk sesuatu, sebuah arah. Arah yang ditunjuk dia adalah kamar tempat si ibu meninggalkan bayinya. Dengan wajah khawatir dan tergopoh-gopoh, si ibu kembali ke kamar. Namun yang ia dapati adalah sosok makhluk hitam besar tengah mencengkram jabang bayi dengan tangannya yang dipenuhi bulu hitam. Si ibu berteriak keras, membuat makhluk hitam itu lenyap. Warga pun berkumpul. Suasana saat itu ramai. Warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi. Namun semuanya
terjawab saat melihat ibu dari bayi yang baru lahir itu tengah menangis histeris di depan bayi kecilnya. Bayi kecilnya meninggal dengan kondisi kulit yang sangat pucat dan dingin. Warga yang melihat itu tidak habis pikir, sampai ada salah satu warga berseru, "Wanto sing mateni bayi iki." Teriakan itu disaut oleh warga lain, membuat gaduh suasana saat itu. Tanpa membuang waktu, warga yang marah berkerusuk menuju rumah Pak Wanto. Bersenjatakan sajam dan obor, warga berteriak riuh, meneriakan nyawa harus ditebus dengan nyawa. Sebegitu ramai saat itu, Andi yang menyaksikan kejadian itu sampai merinding melihat wajah marah warga. Di depan rumah Pak Wanto, warga menjebol pagar besi sembari berteriak-teriak meminta Pak Wanto keluar. Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir ngeri melihat banyaknya warga yang datang entah dengan tujuan apa. Andi ingat betul, Pak Wanto keluar dengan tampang biasa saja. Yang pertama Pak Wanto lakukan adalah bertanya apa yang sedang terjadi. Kenapa para warga bertamu ke rumahnya malam-malam seperti ini? Saat itulah seorang dari warga menceritakan apa yang terjadi. Namun Pak Wanto tidak membantah sedikit pun ucapan dari warga itu. Sebaliknya Pak Wanto malah menantang warga bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ucapan itu membuat warga semakin gusar. Teriakan kemarahan terdengar di sana-sini. Andi menyaksikan kejadian itu, di mana Pak Wanto disabit oleh sebilah parang tepat di bahunya oleh seorang warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengoyak seonggok daging itu tampak tak berkutik di depan Pak Wanto. Malah, warga yang menyabitkan parang itu berteriak-teriak seolah sesuatu membuat lengannya menjadi bengkok. Ngeri sekali suasana saat itu. Warga pun semakin beringas, menghujani Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa. Namun, sia-sia. Tidak ada satupun senjata yang bisa melukai Pak Wanto. Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga bahwa tidak ada satupun orang yang dapat melukainya dengan apapun yang mereka bawa. Bahkan sebegitu menantangnya Pak Wanto, sampai menceritakan bahwa ia adalah orang sakti di kampung ini. Namun keadaan berbalik ketika seseorang muncul dan berteriak, "Mlebu ndok omahe Wanto. Obongen omahe, obongen kamare." Warga yang mendengar itu membabi buta melesat masuk dan membakar semuanya. Disinilah wajah Pak Wanto yang awalnya terlihat jumawa tiba-tiba terlihat panik. Ia melesat ikut masuk ke dalam rumah. Namun warga sudah membabi buta membakar rumah itu. Andi menyaksikan semua itu di usianya yang saat itu masih muda. Dan hal itu membuatnya mengingat-ingat masa lalu. Kobaran api merah menyala, mulai terlihat di sana-sini. Disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto berteriak-teriak saat warga menyeretnya lalu mengguyurnya dengan minyak tanah. Kobaran api membakar tubuh Pak Wanto. Teriakan memilukan itu disaksikan oleh warga. Yang ia ingat kemudian adalah seseorang menariknya dari tempat itu dan membawanya ke tempat yang jauh. Namun, satu hal yang tidak dapat ia lupakan adalah teriakan Pak Wanto. Kejadian ini benar-benar menghebohkan. Kasus pembakaran ini sampai diliput oleh media lokal. Andi ingat betul
sebegitu hebohnya sampai menjadi headline. Hanya saja headline yang ditulis diberi judul berbeda. Dukun cabul dibakar oleh warga. Terlepas dari itu, kejadian ini menjadi salah satu kejadian yang paling mengerikan di desa itu. Aku nggak bisa berkomentar banyak setiap kali melihat rumah itu. Namun, satu hal yang aku nggak lupain adalah di atas rumah itu, warga bercerita kadang ia masih melihat sosok wanita yang tengah mengintip di kamar lantai 2, yang diyakini warga adalah sosok Sakdia. Namun yang masih Andi ceritakan dari peninggalan rumah ini adalah Polowijo, yang dulu kabarnya masih ada di atas tanah ini. Tanah yang tidak akan ada satupun orang waras untuk berani tinggal di dalamnya. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan part terakhir dari kisah Bisikan Iblis ya. Ini memang diambil dari kisah nyata dari temannya Mas Simpleman memang. Dan rumahnya pun masih ada menurut cerita ini ya. Jadi nasihat saya ya, jangan menyekutukan Tuhan lah. Karena sesungguhnya bujuk rayu setan atau iblis itu memang nyata adanya. Sampai-sampai Pak Wanto yang awalnya orang yang sederhana dan gak neko-neko, itu kena bujuk rayu si iblis ini. Sampai dia mengorbankan istri, terus 4 orang anaknya. Ya sangat disayangkan lah ya. Oke, itu saja yang bisa saya ceritakan malam ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai part terakhir. Dan ini memang cerita yang sangat menguras tenaga ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.